Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bakteri ingin mempresentasikan materi mengenai bakteri yang ada pada penyakit. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan bakteri yang disebabkan dari penyakit tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini terutama menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke organ lain seperti ginjal, tulang, dan otak. Jenis mikroorganismenya itu Mycobacterium tuberculosis, dan penyebabnya itu bakteri yang berbentuk batang atau basil. Penyebabnya ada 3. Yang pertama itu penularan melalui udara, yang dimana bakteri ini menyebar saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara. Yang kedua itu infeksi dalam tubuh, yang dimana setelah masuk ke paru-paru bakteri bisa tetap diam atau berkembang biak dan menyebabkan penyakit aktif. Selanjutnya yang ketiga itu faktor risikonya itu ada 4. Yang pertama daya tahan tubuhnya kita itu lemah, yang dimana HIV AIDS atau malnutrisi, diabetes. Selanjutnya itu kondisi lingkungan, yang dimana tempatnya biasa itu tempat padat atau ventilasinya yang buruk. Selanjutnya itu kontak erat dengan penderita TBC aktif. Dan yang terakhir itu kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Sifat-sifat dari bakteri Mycobacterium tuberculosis ini ada 5. Yang pertama, gram positif secara struktural tetapi sulit diwarnai dengan pewarna gram biasa. Yang kedua itu tahan asam. Yang ketiga, berkembang biak secara lambat. Yang keempat, dapat bertahan dalam sel makrofag tubuh manusia. Dan yang terakhir, aerob obligat memerlukan oksigen untuk bertahan hidup. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Perkenalkan, nama saya Rizka Malia Putri. Jenis mikroorganisme Mycobacterium tuberculosis, klasifikasinya bakteri gram positif tahan asam, bentuk basil. Penyebab utama infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Cara penularan melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Faktor resiko sistem imun yang lemah seperti penderita HIV, kontak erat dengan penderita TBC aktif, lingkungan padat, dan kurang ventilasi. Sifat mikroorganisme aerobik membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup sehingga sering menyerang paru-paru. Tahan asam, memiliki dinding sel tebal dengan asam bikolat, membuatnya tahan terhadap pewarnaan biasa. Pertumbuhan lambat, membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak sehingga pengobatan TBC berlangsung. Resisten lingkungan, dapat bertahan lama di lingkungan kering dan resisten terhadap beberapa disinfektan. Materi selanjutnya akan diberikan dari Perkenalkan, nama saya Wulandari. Tifus atau demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Penyakit ini menyebar melalui makanan atau air yang terkontaminasi dan dapat menyebabkan gejala seperti demam tinggi, sakit perut, lemas, dan ruam. Sifat organisme penyebab tifus: yang pertama, bentuk kotak pasir. Yang kedua, gram negatif. 3, mobilitas, memiliki flagella sehingga dapat bergerak. Habitatnya hidup di saluran pencernaan manusia. Sumber infeksi air atau makanan yang terkontaminasi tinggi. Penderita gejala infeksi demam tinggi, diare atau sepelit, sakit kepala, kehilangan nafsu makan. Perkenalkan, nama saya Putri Maria. Penyakitnya itu diare. Diare adalah kondisi di mana seseorang mengalami peningkatan frekuensi buang air besar dengan pinggang, encer, dan biasanya bakterinya itu E. coli adalah bakteri yang secara alami hidup di usus manusia atau hewan. Namun beberapa strain tertentu bersifat patogen dan dapat menyebabkan diare. Penyebab infeksi bakteri E. coli biasanya terjadi karena konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri, makanan yang kurang matang, sayuran mentah, air minum yang tercemar. Sifatnya itu tahan terhadap pH rendah, dapat bertahan di suhu 7-50 derajat Celcius, tahan terhadap osmotik tinggi, ketahanan terhadap antibiotik. E. coli umumnya dapat dibunuh dengan panas di atas 70 derajat Celcius dan disinfektan seperti klorin, alkohol, dan peroksida. Nama saya Putri.
sedangkan yang lain berperan dalam proses pencernaan yang sehat. Habitat usus manusia dan hewan sebagian besar tidak berbahaya. Selain patogen dapat menyebabkan diare, infeksi saluran kemih dan sepsis. Perkenalkan, nama saya Tulsi Trianti. Jenis penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yaitu diare. Diare yang disebabkan oleh mikroorganisme adalah penyakit infeksius pada saluran pencernaan yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar dengan fase yang encer. Penyakit diare yang disebabkan oleh mikroorganisme memiliki beberapa sifat utama, yaitu pertama, menular. Diare akibat mikroorganisme dapat menyebar melalui makanan, air yang terkontaminasi, tangan yang tidak bersih, atau kontak langsung dengan penderita. 2. Bersifat akut atau kronis. Diare infeksi biasanya bersifat akut, berlangsung beberapa hari hingga berminggu, tetapi beberapa kasus bisa menjadi kronis jika tidak ditangani dengan baik. Yang ketiga, penyebab beragam. Berbagai mikroorganisme dapat menyebabkan diare termasuk bakteri, virus, dan parasit. 4. Menyebabkan dehidrasi, yaitu diare yang parah dapat menyebabkan dehidrasi dan komplikasi serius terutama pada anak-anak dan lansia. Yang kelima, terkait dengan kelebihan sanitasi, penyakit ini sering terjadi di lingkungan dengan sanitasi buruk, kurangnya akses ke air bersih, dan praktik kebersihan yang kurang baik. Baik, perkenalkan, nama saya Pinda. Di sini saya akan menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, yaitu penyakit disentri basiler. Disentri basiler adalah penyakit infeksi akut pada usus besar yang disebabkan oleh bakteri dari genus Shigella, terutama Shigella dysenterial, Shigella flaxeri, Shigella bonis, dan Shigella sonnei. Penyakit ini bersifat sangat menular dan dapat menyebabkan peradangan, ulcerasi, serta heklosis pada mukosa usus besar. Etiologi atau penyebab penyakit yaitu disentri basiler disebabkan oleh bakteri Shigella yang masuk ke tubuh melalui 1. Konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. 2. Kontak langsung dengan penderita melalui tangan yang tidak higienis. 3. Lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Baik. Sifat penyebab disentri basiler ada 6, yaitu yang pertama, sangat menular, dapat menyebar dengan cepat melalui kontak langsung atau kontaminasi makanan dan air. Kedua, infeksi dapat terjadi hanya dengan sedikit bakteri. Ketiga, infeksi lokal pada usus besar, terbatas pada mukosa usus besar, tetapi dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang parah. Keempat, bersifat akut dan cepat berkembang. Gejala muncul dalam beberapa hari setelah infeksi dan dapat menjadi berat dalam waktu singkat. Kelima, dapat menyebabkan komplikasi, yaitu sindrom uremik, hemolitik, tohus, disebabkan oleh Shiga toksin yang dapat merusak ginjal dan menyebabkan gagal ginjal akut. Kedua, septikemia, infeksi dapat menyebar ke aliran darah pada individu dengan sistem imun lemah. Ketiga, malnutrisi, diare berkepanjangan dapat menyebabkan defisiensi nutrisi terutama pada anak-anak. Keenam, resisten terhadap antibiotik. Beberapa strain Shigella menunjukkan resistensi terhadap antibiotik tertentu, membuat pengobatan lebih sulit. Baik, perkenalkan, nama saya Nesafal Maulia. Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yaitu penyakit pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyerang paru-paru dan dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri. Penyebab paling umum, bakteri Streptococcus pneumonia adalah penyebab paling umum. Lain seperti Haemophilus, influenza, dan Staphylococcus aureus juga dapat menyebabkan pneumonia. Gejala pneumonia bakterial biasanya muncul secara tiba-tiba dan meliputi demam tinggi, batuk, berdahak berwarna kuning atau hijau, sesak napas, nyeri dada, dan menggigil. Sifat-sifat umum pneumonia yang pertama yaitu pneumonia dapat menular melalui droplet pernapasan yang dikeluarkan saat batuk atau bersin. Yang kedua, serius pneumonia dapat menjadi penyakit yang terutama pada bayi, anak-anak kecil, dan dewasa yang lebih tua dan orang dengan kondisi kesehatan kronis. Yang
Yang terakhir, komplikasi. Pneumonia dapat meliputi efusi pleura, penumpukan cairan di sekitar paru-paru, abses paru-paru, dan sepsis infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh. Saya Maya Sofa. Tifus atau demam tifoid adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Salmonella typhi mempunyai sifat dapat bertahan dalam lingkungan asam lambung sehingga bisa mencapai usus dan menyebabkan infeksi. Salmonella typhi akan mati jika dipanaskan pada suhu di atas 70 derajat Celcius selama beberapa menit. Ilustrasi sederhana bentuk Salmonella typhi yaitu memiliki bentuk batang kecil atau basir, memiliki flagela atau bulu cambuk untuk bergerak. Biasanya digambarkan seperti kapsul lonjong dengan ekor flagela. Bakteri Candida adalah jamur yang dapat menyebabkan infeksi pada penderita HIV atau AIDS. Candida adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur dari genus Candida, terutama Candida albicans, dan ini sebenarnya merupakan bagian dari flora normal tubuh, terutama di mulut, saluran pencernaan, kulit, dan alat kelamin. Namun, ketika terjadi ketidakseimbangan atau sistem kekebalan tubuh melemah, misalnya pada penderita HIV atau AIDS, diabetes, atau pengguna antibiotik jangka panjang, Candida dapat berkembang berlebihan dan menyebabkan infeksi. Jenisnya ada 4, yaitu Candidiasis oropharyngeal, Candidiasis vaginal, Candidiasis kulit, Candidiasis invasiv. Sifatnya ada 4, yaitu mikroorganisme eukariotik. Candida adalah jamur dari kelompok yang memiliki nukleus dan organel yang terbungkus membran. Yang kedua, bersifat uniseluler dan multiseluler, bisa berbentuk ragi atau hifa tergantung kondisi lingkungannya. Yang ketiga, reproduksi aksesuai, berkembang biak melalui budding atau tunas, di mana sel baru tumbuh dari sel induk. Yang terakhir, tahap terhadap lingkungan ekstrim, mampu bertahan pada kondisi asam, basah, dan suhu tubuh manusia kurang lebih 37 Celcius. Perkenalkan, saya Siti Humaira. Bacteroides fragilis dapat menyebabkan abses di dalam tubuh, terutama di bagian perut dan punggung. Bacteroides fragilis adalah jenis bakteri anaerob yang termasuk dalam famili Bacteroideaceae. Bakteri ini adalah salah satu jenis bakteri yang paling umum ditemukan dalam usus besar manusia. Bacteroides fragilis adalah bakteri gram negatif, anaerob, dan berbentuk rata. Bakteri ini memiliki ukuran sekitar 0,5 mikrometer, tidak memiliki flagel. Karakteristiknya, bakteri fragilis tidak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mengandung oksigen. Kemudian bakteri ini memiliki dinding sel yang tipis dan tidak dapat menahan keluarnya gram. Bakteri ini tidak memiliki struktur flagel yang digunakan untuk bergerak. Kemudian patogenesitas Bacteroides fragilis yang pertama dapat menyebabkan infeksi, terutama pada organ dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Bakteri ini juga dapat menyebabkan abses di dalam tubuh, terutama di bagian perut dan punggung. Bacteroides fragilis dapat menyebabkan sepsis yang merupakan kondisi yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Baik, saya Nela Laura. Di sini jenis penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yaitu penyakit disentri basiler. Disentri basiler adalah gangguan pencernaan akibat bakteri Shigella, E. coli, atau Salmonella pada usus. Disentri basiler biasanya ditandai dengan beberapa gejala seperti demam, mual, muntah, kram perut, serta diare yang disertai lendir. Disentri basiler merupakan penyakit menular yang dapat menyebar melalui makanan dan minuman yang kurang terjaga kebersihannya. Penyakit ini seringkali ditemukan pada anak-anak, terutama di negara berkembang, negara tropis dan subtropis. Baik, saya Andriani Liambo. Sifilis adalah infeksi menular seksual yang ditularkan melalui kontak seksual dengan seseorang yang terinfeksi.
Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum yang masuk dan menginfeksi seseorang melalui luka di vagina, penis, anus, bibir, atau mulut. Bakteri Treponema pallidum memiliki beberapa sifat, diantaranya yang pertama, berbentuk spiral, berukuran sangat kecil, bersifat mikroaerofilik, bersifat parasit obligat, bersifat motil, terbungkus dalam silinder protoplasma. Yang kedua, tergolong bakteri gram negatif. Yang ketiga, bergerak dengan cara rotasi pada aksis longitudinal, mampu bergerak cepat pada daerah yang mengandung mukus. Dan yang keempat, mampu melewati membran mukosa yang utuh. Selanjutnya, sangat invasif dan dengan cepat masuk ke jaringan yang lebih dalam. Selanjutnya, menempel pada sel epitel, sel vitroblastoid, dan sel endotel. Dan yang terakhir, sangat sensitif terhadap kualitas ligen yang digunakan untuk kultur. Baik, itu tadi penjelasan mengenai bakteri yang ada pada penyakit dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.